Kesehatan ada di tangan kita, bukan di tangan orang tua, bukan di tangan pasangan, apalagi orang lain. Kesehatan Anda sangat tergantung bagaimana Anda memperlakukan tubuh Anda. Selamat datang di acara Sehat Itu Murah. Program ini akan membahas banyak hal yang membawa Anda untuk memahami bagaimana memperlakukan tubuh dengan benar. Saya ditemani oleh Dr. Handrawan Nadesul. Kali ini kita bicara tentang sehat itu murah. Selamat datang di Insurance TV, Dok. Oh, selamat datang. Selamat sore. Ya, terima kasih. Iya, Dok. Ini programnya Sehat Ya. Itu Murah. Ya, Dan ini topik yang menurut saya mungkin agak-agak berbeda dengan pemahaman orang sekian banyak itu, Ya. Dok. Karena mereka selalu berpikir untuk bisa sehat itu mahal, Ya. gitu, Dok. ya. Nah, itu gimana ceritanya, Dok, sampai kita bisa menyimpulkan bahwa sehat itu murah? Ya, dari awal dulu juga teman-teman wartawan menyaksikan apa betul sehat itu murah. Jadi saya memberanikan diri untuk memberikan judul itu, dan ternyata buku yang saya terbitkan kira-kira 13 tahun lalu itu bersambut. Oke. Jadi karena orang penasaran toh, Iya, bahwa sehat itu kok bisa murah. iya. Nah, lalu saya balik mengcounter sakit mahal, sehat itu murah. Konsepnya saya kira kalau saja masyarakat Indonesia dan mungkin di dunia juga diberitahu bagaimana caranya supaya tidak sakit, itu yang membuat konsep sehat itu murah diterima Sehat itu orang. murah. Artinya selama orang masih sehat itu murah, tapi ketika dia menjadi sakit itu yang kemudian menjadi Betul. mahal. Nah, sebetulnya apa sih, Dok, kesalahan yang kita lakukan selama ini sehingga kemudian banyak orang menjadi sakit dan menganggap bahwa sehat itu mahal? Ya, karena sejatinya sebetulnya semua penyakit tanpa kecuali penyakit keturunan Oke, itu nggak perlu terjadi oke. kalau masyarakat diberitahu caranya. Jadi 90% kira-kira penyakit itu karena kekeliruan gaya hidup. Oh, Jadi kalau kita salah memilih gaya hidup, ya, kita kena penyakit. ya, Hanya 10% yang karena turunan. oke. Jadi artinya 90% penyakit yang ada di dunia mestinya tidak perlu terjadi kalau masyarakat diberitahu caranya. Dan konsep itu yang saya tuangkan dalam buku Buku ini. Sehat Ya. Itu Murah. Iya. 10% orang Turunan. sakit karena turunan, tapi itu kemudian tidak menjadi lebih buruk ya, Dok, dibandingkan dengan orang yang sebetulnya nggak punya turunan tapi keliru atau salah Ya, memperlakukan tubuhnya. Persis, pertanyaan yang bagus saya kira. Iya. Jadi walaupun kita punya turunan kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, kalau kita bisa mengendalikan dan hidup berdampingan dengan penyakitnya, itu tidak lebih buruk dari orang yang tidak punya turunan tapi Oke. gaya hidupnya salah. Oke. Nah, apa, Dok, kesalahan yang sering kita lakukan terkait dengan gaya hidup kita ini? Ya, sebetulnya prinsipnya kan gampang aja. Kalau kita melakoni hidup sesuai dengan kodrat. Oke. Kodrat kita misalnya makan itu 60% karbohidrat. Iya, Artinya satu piring, iya, 25% protein, iya. satu potong daging, tempe, tahu. Oke. Sisanya lemak. Oke. Itu kodrat tubuh kita minta itu. Iya. Kalau saja kita patuh pada kodrat itu, kita sehat. Tapi sekarang banyak loh orang Nah, yang karena kan terbalik, Dok. berubah, orang melawan kodrat. kan? Iya. Beef stick misalnya. Iya, Nah, betul. beef stick itu kan 60% dagingnya, proteinnya, kebalik, betul. toh, terbalik. Harusnya kentangnya 60%, 60%. dagingnya satu potong. Nah, itu Tapi dulu nenek moyang kita sebetulnya nggak gitu ya, Dok, ya, cara iya makannya itulah. ya? Jadi kalau mau tiru hidup sehat, pakan sehat itu ya nenek moyang kita dulu. Nasi satu piring, tahu tempe, daging, sayur asem, lodeh, ya itu. Gitu. Tapi anak sekarang kan enggak. Enggak, Dok. Sekarang ini anak-anak sukanya makan fast food, Dok. Fast food, Heeh. ya burger, ya. Ya. Dan semua itu sekarang WHO sudah melarang. Oke. Daging olahan, ya burger, ham, sosis, tapi tetap karena tidak diberitahu. Atau mungkin
Karena masyarakat kita makin sibuk, lalu mencari yang instan aja, Dok. Saya kira sebagian seperti itu. Jadi instan, gampang, praktis, tapi itu harus dikalahkan. Jadi kita harus lebih telaten kembali ke cara nenek moyang kita makan. Jadi warteg itu, selama dia higienis, bersih, itu yang sehat. Tapi junk food, fast food, makanan olahan, ya semua yang goreng-goreng ya itu yang kurang. Kita pulang kampung aja ya, Dok ya. Pulang kampung. Pulang kampung, nanam padi sendiri, terus nanam sayur sendiri. Betul. Gitu ya, Dok. Idealnya seperti itu. Idealnya begitu ya. Ya, nanti saya ungkapkan semua bagaimana hidup sehat, gaya hidup sehat. Itu juga benturannya atau hambatannya atau kendalanya ya karena memang tidak bisa sepenuhnya seperti yang diminta oleh tubuh. Kita makan ikan pengen yang betul-betul bersih. Tapi ikan dari Teluk Jakarta, dari Semarang, ya, Dok? Ya, dari Surabaya yang industriano ya pasti ikan yang sudah tercemar. Sayur pun begitu. Mana pakai bisa kita pestisida pilih? Ya, Dok? Ya, kita harusnya pilih yang organik. Yang organik juga. Tapi mahal, Dok. Pura-pura organik juga. Oh, ada yang pura-pura organik ya, Dok? Ya. Tapi setidaknya saya punya mimpi, saya ingin seluruh masyarakat Indonesia tahu bagaimana caranya hidup sehat, karena hampir sebagian besar mereka belum tahu. Maaf, saya NIP-nya Depkes, tapi saya kok kecewa. Depkes itu tidak membangun kesehatan di hulu ketika masyarakat belum sakit, tapi membangun setelah mereka sakit. Setelah sakit dikasih obat murah, dikasih rumah sakit gratis, BPJS tekor sekian banyak karena yang sudah ikut BPJS sudah kadung terlanjur sakit. Jadi sekarang lebih banyak kita masuk dalam tindakan kuratif ya, Dok? Ya. Bukan preventif. Betul. Buku Sehat Itu Murah, ya bagaimana supaya orang mencegah supaya tidak menjadi sakit. Betul. Nanti dokter nggak punya pasien, Dok. Itulah Arif Budiman dalam endorsement di buku ini. Kalau dokter seperti saya semua praktek nggak laku. Tapi itu mimpi saya. Nanti mimpi klinik saya. tutup semua, Dok. Oke, Dok. Selain masalah makanan tadi ya, Dok. Ya. Kesalahan apa lagi yang biasa kita lakukan terkait dengan gaya hidup, Dok? Ya, kodrat tubuh kita bergerak. Orang zaman dulu bergerak setiap hari. Nah, orang sekarang cenderung karena kehidupan minta untuk tidak bergerak, duduk ya, anak-anak main game, kita main komputer dan sebagainya, cenderung membuat kita kurang bergerak. Nah, saya ambil contoh Inem ya, Inem asisten rumah tangga itu kelihatan lebih sumringah, lebih sehat, lebih merah, lebih dari karena ibu dia majikan, banyak bergerak, ya? Karena tidak berhenti bergerak. Jadi kenapa kalau ibu-ibu majikan, ibu-ibu di rumah pengen cantik, kenapa tidak bergerak seperti itu? Karena cantik sejati itu kalau bergerak, bergerak aliran darah deras sampai ke permukaan kulit dan kulit wajah kelihatan merah. Nah, jadi itu bukti bahwa kalau bergerak menyehatkan kita karena jantung kita aktif, paru-paru mengembang, aliran darah deras, kita lebih cantik yang sejati. Artinya kita juga sebenarnya dituntut untuk terus berolahraga secara teratur ya, Dok? Ya, jadi pengertian olahraga tidak harus spesial olahraga, yang penting bergerak. Aktivitas menggerakkan semua otot dan sendi tubuh. Nah, apakah dalam proses kita bergerak itu boleh, Dok, melakukan semua atau harus memperhatikan faktor usia? Ya, faktor usia. Jadi satu yang agak viral barangkali sudah 8 tahun lalu saya sampaikan, sudah kepala 5, umur kepala 5, kita sebaiknya tidak memilih olahraga yang melompat, loncat, dan lari. Jadi yang mengatakan ini bukan saya, tapi Kenneth Cooper yang menemukan aerobics, bahwa umur kepala 5 itu sebaiknya cukup jalan kaki tergopoh-gopoh. Bukan sekadar jalan kaki, tapi tergopoh-gopoh. Itu yang istilah Cooper bilang brisk walking, endurance walking atau aerobic walking. Jadi kayak ada yang ngejar gitu ya, Dok?
tujuannya bukan keringat. Nah, Ya. itu yang sering dalam masyarakat keliru, Oke. cari keringat bukan. Oke. Karena kita makan sate pun berkeringat, tapi Iya. tidak aerobics. Iya, sering biasanya begitu. Kalau olahraga, oh saya belum keringat nih. Iya, Berarti itu dianggap keliru. olahraganya belum sah Keliru. gitu ya, Dok? Jadi mestinya yang dikejar degup jantung. Oh, degup jantung. Degup jantung tercapai aerobics kalau 220 dikurangi umur kita, 60%-nya tercapai, itu aerobics. Oke. Nah, itu kalau aerobics tercapai, rutin dilakukan setiap hari. Saya kira sebagaimana saya sampaikan dalam seminar dan mereka memberikan testimoni, mereka merasa lebih sehat. Lebih sehat. Hanya jalan Hanya kaki. jalan tergopoh-gopoh. Jadi nggak mahal sebetulnya ya. Kalau pengen bergerak dan berolahraga, nggak usah mikirin yang aneh-aneh Ya. gitu ya, Dok. Sampai harus bayar iuran ke anggotaan Betul. apa gitu. Ya tujuan nge-gym ya, gimnastik itu kan lain ya. Oke. Itu fat burning dan sebagainya. Tapi untuk sehat, saya kira cukup modalnya niat, nggak usah bayar. Oke. Niat kita mau jalan setiap pagi, rutin jalan tergopoh-gopoh, dan ya modalnya niat ya. Jadi niat artinya mau melakoni, dan itu kan nggak bisa ditalangi. Oke. Lagi males talangin dulu kan nggak bisa. Oke. Oke. Ya, baik, Dok. Tadi kita sudah membahas makanan, kemudian ternyata kita Bergerak. harus bergerak Ya. ya sesuai permintaan tubuh. Nah, apalagi yang lain, Dok? Tapi ditahan dulu ya, Dok. Ya. Nanti kita akan kembali Ya. dan tetap stay di sini di Insurance TV. Sehat itu murah. Hidup berdampingan dengan penyakit, artinya penyakit itu semua bisa dikendalikan dengan obat maupun tanpa obat, dengan diet ataupun tanpa diet. Oke. Edukasi tentang ini itu diperlukan bukan saja oleh perusahaan insurance, tapi juga oleh pemerintah, supaya beban yang dipikul pemerintah tidak berat seperti sekarang. Ya, BPJS BPJS-nya tekor 20 triliun, Oke. karena yang sudah masuk sudah terlanjur gagal ginjal, Oke. sudah terlanjur jantung, sudah terlanjur stroke, mahal ongkosnya.